like, komen, dan share. Kota Solo memiliki dua istana yang masih berdiri hingga saat ini, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Kedua istana tersebut sama-sama terletak di Surakarta. Namun, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan dari masing-masing istana tersebut. Melansir dari laman resmi Pemkot Surakarta, saat ini Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puruboyo atau KGPH Puruboyo. Sementara Pura Mangkunegaran dipimpin oleh Bri Cakra Hutomo Wira Sujiwa atau Cokro Hutomo Wiro Sujiwo. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu Pura Mangkunegaran merupakan kadipaten dan berada di bawah pemerintahan Kasunanan. Dalam setiap pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari Kanjeng Sinuhun Pakubono dan Residen Belanda dahulu. Tak hanya itu saja, Pura Mangkunegaran juga tidak diperkenankan mempunyai alun-alun seperti yang dimiliki Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berdiri pada tahun 1745, yaitu lebih awal dari Pura Mangkunegaran. Keraton ini didirikan karena adanya pemindahan pusat pemerintahan Mataram yang dulu berlokasi di Kartosuro ke Desa Solo. Mulanya, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah bagian dari Kerajaan Mataram. Setelah ditetapkannya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, maka terjadi pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta. Sejak Perjanjian Giyanti, kedudukan Kerajaan Mataram pun berakhir. Sementara Pura Mangkunegaran dulunya pada tahun 1757 hingga 1946 merupakan kerajaan otonom yang berhak mengatur wilayahnya sendiri. Selain itu, Pura Mangkunegaran juga memiliki prajurit secara independen terlepas dari Kasunanan. Cakupan wilayahnya pun juga berbeda. Tertulis dalam Perjanjian Salatiga yang dikeluarkan pada 17 Maret 1757, Mangkunegara I memiliki daerah kekuasaan yang meliputi wilayah Kedaung, Matese, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Kemudian, tepatnya di bulan September 1946, Mangkunegara yang ke-8 yang memerintah pada masa itu menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya revolusi sosial di Solo pada 1945 hingga 1946 menyebabkan Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Walaupun demikian, Pura Mangkunegaran tetap memegang komitmen untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Sejak pengakuan de facto 16 Juni 1956, pemerintah Kota Surakarta memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri. Maka mulai dari situlah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Kini keberadaan keduanya dirawat menjadi cagar budaya yang bisa dikunjungi ketika menjelajah kota Solo. Bertahannya Keraton Solo dan Mangkunegaran tidak lepas dari perjuangan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Jalannya perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said adalah putra dari Aryo Mangkunegara yang merupakan adik dari Pakubono II. Pada umur remaja, Raden Mas Said resah karena sikap Pakubono II yang menempatkannya sebagai Gande Anom atau bangsawan rendahan di Mataram. Padahal seharusnya ia mendapat kedudukan sebagai Pangeran Sentono.
Raden Mas Said memutuskan keluar dari istana dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah Mataram bersama para bangsawan yang merasa kecewa dengan pemerintahan Pakubuwono II seperti Sutowijoyo dan Surodiwongso. Pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan pasukan sangat meresahkan Pakubuwono II, sehingga ia membuat sayembara untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1745, Pakubuwono II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati, yaitu di wilayah Sragen saat ini. Mendengar adanya sayembara itu, Pangeran Mangkubumi atau adik dari Pakubuwono II ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Namun setelah mampu meredam perlawanan Raden Mas Said, Mangkubumi dikecewakan dengan pelanggaran janji Pakubuwono II yang telah dihasut oleh VOC sebelumnya. VOC menganggap hadiah tanah seluas 3.000 hektar terlalu berlebihan dan menyuruh Pakubuwono II untuk menyerahkannya hanya 1.000 hektar kepada Mangkubumi. Peristiwa pengingkaran janji dan tindakan semena-mena Pakubuwono serta VOC menyebabkan Mangkubumi berbalik arah melawan mereka. Mangkubumi bergabung dengan perlawanan Raden Mas Said pada tahun 1746. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya Sukowati. Sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta terus ke barat dengan pusat di hutan Beringin dan desa Pacetokan dekat Pleret atau termasuk daerah Yogyakarta sekarang. Diberitakan pada saat itu, Pangeran Mangkubumi membawai sejumlah 13.000 prajurit termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Perlawanan Mangkubumi dan RM Said atau Raden Mas Said meluas di seluruh wilayah Mataram hingga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka mampu memenangkan pertempuran di Juwana, Grobogan, dan sempat membakar sejumlah rumah dan mengancam keraton. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi dari perjanjian Giyanti mengatur tentang pembagian wilayah dan kedudukan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan dan Kasultanan. Mangkubumi memperoleh gelar Sultan dan memerintah wilayah Kesultanan Yogyakarta, sedangkan Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pakubuwono. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebelah wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I. Jadi berdirinya Mangkunegaran tidak luput dari sejarah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut dan merasa kecewa dan semakin gencar melakukan perlawanan baik kepada Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan VOC. Raden Mas Said adalah putra Pangeran Aryo Mangkunegara, putra tertua Sunan Amangkurat IV yang dibuang oleh VOC ke Sri Lanka. Merasa tidak mampu menangani pemberontakan Raden Mas Said, VOC menawarkan jalan damai dengan perjanjian Salatiga. Pihak-pihak terkait kemudian berkumpul di Salatiga, Jawa Tengah pada 17 Maret 1757. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran merdeka dengan wilayah otonom berstatus kadipaten yang disebut Praja Mangkunegaran.